orientasi Puritan. Ya, Puritan itu artinya adalah pemurnian. Ya. Jadi gerakan Islam Puritan ini tidak hanya dilakukan oleh Muhammadiyah, tetapi juga dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam di dunia. Ya, kalau di Indonesia kita mengenal ada Persis, ya, Persatuan Islam. Kemudian kita mengenal juga ada gerakan Al-Irsyad. Itu orientasinya adalah Puritan. Kata kuncinya apa? Gerakan Islam Puritan, yaitu ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Ya, jadi gerakan Puritan, gerakan Islam Puritan itu doktrinnya adalah ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Ya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Di antaranya adalah gerakan Islam Puritan itu tidak mengikuti salah satu madhab yang manapun. Ya, maka ketika masyarakat Indonesia ya mayoritas bermadhab Syafi'i, maka Muhammadiyah, Persis, ya, kemudian Al-Irsyad jelas menyatakan dirinya tidak bermadhab. Ya, tidak mengikuti madhab yang manapun, tetapi tidak berarti gerakan Puritan ini mengabaikan pandangan-pandangan madhab. Ya, jadi tentu harus menjadi referensi. Ya, artinya ketika tidak memegangi madhab tertentu, otomatis gerakan-gerakan Islam Puritan akan mencoba mengkaji pandangan-pandangan madhab itu dan mana yang lebih sesuai dengan prinsip Quran dan As-Sunnah, tentu sebatas yang dipahami oleh para ulama di dalam organisasi tersebut. Ya, katakanlah Muhammadiyah punya lembaga keagamaan yang bernama Majelis Tarjih. Ya, maka Majelis Tarjih ketika memutuskan satu persoalan, ya, katakanlah doa kunut, maka tentu Muhammadiyah punya argumentasi kenapa kemudian tidak doa kunut. Ya, jadi berdasarkan kajian hadis-hadis tentang kunut subuh, maka Muhammadiyah pada kesimpulan bahwa yang paling kuat adalah tidak kunut subuh. Ya, ini sekedar untuk memberikan contoh. Ya. Karena itulah Mas-Mas dan Mbak-Mbak, ini sekedar apa? Bercerita tentang masa lalu, ya. Mungkin sekarang masih ada juga. Ketika kemudian Muhammadiyah cukup kental apa Islam Puritannya, ya, orientasi kepada pemurniannya, maka kemudian pada masa-masa yang lalu sering terjadi konflik antara warga Muhammadiyah dengan warga NU. Kenapa demikian? Karena satu sisi Islam Puritan mengharamkan banyak hal, ya, sementara NU melestarikan, mengakomodasi tradisi-tradisi yang sudah berkembang selama ini. Nah, jadi disinilah kemudian sering muncul konflik-konflik ya di akar rumput antara teman-teman Muhammadiyah dan NU. Itu satu sisi. Tetapi dengan bergulirnya waktu, maka kemudian masing-masing bisa saling memahami ya jalannya sendiri-sendiri, perspektifnya masing-masing, bahkan kemudian itu semakin diperbaiki ya antara Muhammadiyah dan NU ketika kemudian tokoh-tokoh NU banyak yang ngajar di perguruan Muhammadiyah. Ini untuk memberikan sekedar contoh. Ya, kemudian beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah
ngajar di perguruan milik NU. Ya, di antara yang bisa saya sebut, kita mengenal ada mantan ketua PBNU yang kemarin baru diganti, yaitu Pak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Ya, beliau sebelum menjabat ketua PBNU sering diminta untuk ngajar di kampus-kampus Muhammadiyah. Tetapi hal yang sama, ya, ada tokoh Muhammadiyah yang ahli ya tentang filsafat Islam, ya, yaitu Profesor Dr. M. Amin Abdullah, ya, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga. Beliau sering diminta untuk memberikan kajian di pesantren, ya, di kampus-kampus, ya, di forum-forum yang diselenggarakan oleh teman-teman NU. Ya, jadi paling tidak ini untuk memberikan gambaran, ya. Seringkali kalau Puritanisme itu menguat, maka kemudian akan ada perlawanan dari teman-teman yang selama ini melestarikan tradisi. Sebagai contoh mas-mas dan mbak-mbak, ya, bagaimana ketika Muhammadiyah ingin mendirikan kampus di Kerajaan Johor, Malaysia. Ya, saya pernah cerita bagaimana Muhammadiyah sudah mampu mendirikan Universitas Muhammadiyah Malaysia yang bertempat di Kerajaan Perlis, ya, salah satu provinsi di Malaysia. Kenapa bisa berdiri? Karena memang paham keagamaan Kerajaan Perlis itu sama dengan Muhammadiyah, yaitu Islam Puritan yang menonjol. Ya. Tetapi ketika ingin mendirikan kampus di Universitas Muhammadiyah di Johor, maka ditolak oleh para ulama di Johor. Karena apa? Karena menurut mereka paham keagamaannya sama dengan Wahabi. Ya, dan di Malaysia, di provinsi-provinsi atau di kerajaan-kerajaan Malaysia itu banyak yang menolak keberadaan paham Wahabi tadi. Ya, apa itu paham Wahabi? Yaitu sebuah paham keagamaan yang dulu pernah saya sampaikan diajarkan oleh seorang ulama dari Saudi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, yang kemudian menikah dengan putri penguasa Saudi